Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Salam dan bahagia. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata terkait dengan modul 1.2 yang berhubungan dengan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan. Adapun tugas aksi nyata pada modul ini yaitu di modul ini Bapak Ibu akan diajak untuk melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Kumpulkan dalam bentuk dokumentasi dengan format video singkat atau kumpulan foto yang bercerita saat diri Bapak Ibu menjalankan rencana. Jangan lupa sertakan refleksi sepanjang proses menjalankannya. Seperti apa perasaan Bapak Ibu, apa ide atau gagasan yang timbul, pembelajaran apa saja yang dapat diambil, dan apa dampak perubahan positif yang paling dirasakan oleh diri Bapak Ibu. Nah, berikut adalah aksi nyata saya mengenai modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Nah, terkait dengan aksi nyata modul 1.2 berkenaan dengan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, itu yang pertama, saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa dan media yang inovatif dan kreatif, sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Adapun hal-hal yang saya lakukan terkait dengan kegiatan ini, yaitu yang pertama menampilkan media pembelajaran digital. Jadi di kelas saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret dengan menayangkan video-video pembelajaran yang digital kepada siswa-siswa. Nah, ini terlihat setelah dari media pembelajaran yang ditampilkan itu siswa sangat antusias sekali di dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi siswa melalui kegiatan praktik. Yang ketiga yaitu melatih keberanian dan kemandirian siswa melalui presentasi. Kemudian yang keempat yaitu melatih kolaborasi siswa melalui diskusi kelompok. Nah, ini adalah hal-hal yang saya terapkan terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa dan media yang inovatif, kreatif, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang kedua yaitu saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun hal-hal yang saya lakukan terkait dengan kegiatan ini yaitu yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, serta pada hari-hari besar keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan semangat gotong royong, baik dalam pembelajaran, misalnya melalui diskusi, maupun di luar pembelajaran, misalnya kegiatan kerja bakti. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pembelajaran berbasis digital. Yang keempat yaitu melakukan program pembelajaran khusus yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi sesuai dengan seninya masing-masing, tetapi masih dalam cakupan materi pelajaran. Nah, yang kelima yaitu menuntun murid untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, misalnya melalui kegiatan literasi dan numerasi digital. Nah, ini adalah hal-hal yang saya lakukan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang sudah saya lakukan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, baik dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan juga kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya yang berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya adapun perasaan yang saya alami saat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa dan media yang inovatif serta kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Nah, saya lebih bahagia dan semangat dalam proses pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih aktif, kemudian siswa tampak antusias dan belajar dengan penuh kegembiraan. Dan adapun ide atau gagasan yang muncul dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ini, kedepannya saya akan lebih maksimalkan lagi dalam membuat kreasi dalam merancang strategi dan metode serta media pembelajaran yang bersifatnya digital. Nah, ini akan saya lebih tingkatkan lagi. Kemudian dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan dari menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu saya menjadi lebih semangat dengan melihat anak-anak yang senang dan bahagia dalam pembelajaran. Kemudian guru juga harus menjadi contoh dan teladan. Nah, selain ini merupakan dampak positif bagi saya dan
dampak positif dalam kegiatan pembelajaran yaitu anak-anak lebih antusias di dalam belajar. Berikutnya yaitu pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Nah, yang ketiga yaitu saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun hal-hal yang saya lakukan terkait dengan kegiatan ini yaitu yang pertama mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan mandiri, baik yang dilakukan secara luring maupun secara daring. Kemudian yang kedua yaitu merancang dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan secara mandiri. Nah, ini bertujuan untuk melihat bagaimana hasil dari proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, kemudian untuk meningkatkan proses pembelajaran berikutnya. Yang ketiga yaitu membuat media pembelajaran digital berbasis media sosial seperti YouTube dan Pinspeak. Nah, berikutnya adapun perasaan saya terkait dengan hal yang sudah saya alami saat melakukan pengembangan diri dan menerapkan nilai-nilai serta peran guru penggerak, yaitu saya lebih memberdayakan diri dan sangat senang karena dapat menambah wawasan dan lebih termotivasi untuk selalu berkarya, kemudian selalu mengembangkan diri dan meningkatkan potensi diri melalui membuat media pembelajaran berbasis digital dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, adapun ide atau gagasan yang muncul saat melakukan pengembangan diri ini terkait dengan nilai dan peran guru penggerak ini, kedepannya saya akan lebih maksimalkan lagi dalam pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran. Nah, dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan dari kegiatan ini yaitu saya menjadi lebih semangat untuk melakukan pengembangan diri, baik melalui berkarya dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, selain itu, dampak positif bagi siswa yaitu saya bisa memfasilitasi siswa untuk memberikan pendampingan belajar yang lebih sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu melalui akses media digital. Nah, berikutnya pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang keempat yaitu saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat dan juga dengan siswa sendiri untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun hal-hal yang saya lakukan terkait dengan kegiatan ini yaitu yang pertama, saling berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat terkait dengan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu bekerja sama dalam merancang program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemajuan sekolah. Yang ketiga yaitu berdiskusi antar teman sejawat, tendik, dan pimpinan terkait dengan program-program sekolah. Nah, perasaan yang saya alami terkait dengan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan juga dengan siswa, ini saya merasa lebih banyak hal-hal positif yang saya dapat dari diskusi-diskusi yang sudah dilakukan. Nah, sekaligus dapat memberikan referensi bagi saya untuk melakukan praktik baik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun ide atau gagasan yang muncul saat melakukan kegiatan kolaborasi ini yaitu lebih meningkatkan praktik baik dengan rekan sejawat dan juga dengan murid dalam melakukan perubahan. Nah, guru harus mampu menuntun anak didiknya sesuai dengan potensinya masing-masing. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan terkait dengan kegiatan ini yaitu saya menjadi lebih semangat untuk melakukan kolaborasi. Kompetensi saya juga semakin meningkat khususnya sebagai pendidik. Nah, hal ini saya dapat karena kegiatan diskusi atau sharing-sharing ini bisa menambah wawasan atau pemahaman saya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksi nyata pada diri saya berkenaan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Salam dan bahagia.